Halo guys, video kali ini video terakhir aku di Harbin. Ini hari ketiga kita di Harbin dan juga malam terakhir kita. Kita sekarang lagi ada di Chongyang Tache. Jalan ini adalah jalan yang tadinya dibangun oleh Rusia pada tahun 1890-an. Jadi sudah ratusan tahun jalannya umurnya. Dan masih bagus banget dan cantik banget jalannya kalau malam. Terus ada dia punya penyeberangan jalan pakai tangga gitu masuk ke bawah untuk sampai ke sana, ke seberang sana, ke monumen banjir sama ke Songhua Rivernya. Sebelum turun kita lihat-lihat dulu. Tadinya mau coba jalan nyebrang langsung gitu, tapi ternyata nggak bisa, dipagar. Dan ini temboknya pun juga bagus ya, kayak betul-betul kayak bukan di China gitu vibe-nya. Banyak taksi juga, jadi kalau kalian kesini nggak usah takut, taksi banyak. Kayak gini jalanannya tuh lampunya cakep banget. Kalau ke sebelah sana lebih ke pedestrian street yang jalan jual-jual makanan, tapi sekarang kita mau ke seberang situ ke monumen banjir sama mau lihat jembatan Songhua-nya. Terus ini sih keliling juga banyak hotel-hotel, tapi hotel-hotel yang di daerah sini nih karena ini musimnya memang betul-betul musim peak seasonnya Harbin, jadi hotel-hotel di sekitaran jalan Chongyang Tachi ini memang harganya melangit banget, tapi strategis banget sih. Kalian begitu keluar bisa langsung sampai di tempat attraction keramaian, bisa cari apa aja di sini, mau souvenir mau apa semua juga ada. Terus jadi kita nyebrang lewat underground tadi dari bawah, terus aku ketemu toko souvenir yang menarik, ada gambar koalanya gitu dan dia desainnya itu menarik, jadi kita tertarik untuk belanja di sana. Terus aku beli di situ, ya harganya lumayan lah, nggak murah banget tapi juga nggak mahal banget, kayak standar, masih oke, masih bisa dibeli. Terus kita keluar, kita lihat toko yang hijau itu adalah toko Matier es krim Harbin, es krim tusuk gitu. Dia sudah berada di Harbin itu dari Hotel Modern tadinya namanya, tahun 1906. Jadi memang bergaya ala-ala Rusia gitu es krimnya, dan ada roti juga banyak di sini, roti Rusia, ada wine, ada tanghulu, ada macam-macam pokoknya di sini. Bahkan ada souvenir, ada tempelan kulkas juga, dan harganya 10 yen. Murah sih. Maksudnya masuk akal, harganya memang wajar segitu. Roti-roti ini juga banyak banget dan aku rasa itu laku banget sih. Kalau kalian ke Harbin, kalian wajib cobain brand ini. Dan aku rasa banyak cabangnya di mana-mana, cuma mungkin di lain cuma jual kayak stall kecil, cuma jual es krimnya aja. Es krimnya worth it banget sih dibeli, kayaknya dia punya rasa tuh susu banget, berasa susunya. Nah, aku juga beli es krimnya, ini aku pilih rasa vanilla yang original, kayak sekitar 20 ribuan satu sticknya. Ya kurang lebih harga Magnum ya, Magnum juga kayaknya sekitar 20 ribu. Dan ini rasa susu banget. Bahkan di bandara Harbin pun juga ada standnya modern ini. Kalian bisa cek vlog aku sudah upload yang hari berikutnya dari ini, yang aku terbang dari Harbin ke Qingdao, itu di bandara juga ada es krim ini. Creamy banget rasa es krimnya. Terus aku beli tanghulu juga, tanghulunya ini murah, cuma 5 yuan. Dan tanghulu tuh kan kayak memang makanan khas dari Harbin. Di mana-mana kita lihat penjual tanghulu pasti sering ada tulisannya Harbin Tanghulu. Di jalanan pedestrian street tadi itu juga kayak di pinggir-pinggir tuh ada rombong-rombong orang jualan kaki lima, jualan tanghulu juga yang ditusuk buah-buahan, macam-macam buah, ada strawberry, ada apa, macam-macam. Kadang mix gitu, harganya variasi sih, 10 yen, 15 yen, berapa. Nah, nggak ada yang kayak sancha doang kayak gini. Kalau ini kan kayak original sancha doang, ini makanya murah 5 yen. Apalagi dia kan produknya mass produk dan banyak. Kalau yang kaki lima itu kan kayak mereka bikin sendiri.
lebih fresh mungkin. Cuma karena aku bingung milihnya, begitu banyak pilihan yang di kaki lima, jadi malah akhirnya nggak kebeli-beli. Padahal dari kemarin-kemarin tuh pingin beli kan, di depan hotel pun juga ada kaki lima yang jual tanghulu tuh, tapi bingung mau beli yang apa. Akhirnya beli yang ini, rasanya sih asem-asem rasa hautron gitu lah, rasa sancal gitu. Asem tapi bukan asem banget, masih bisa dimakan, dan manisnya sedikit aja, nggak manis. Karena aku beli yang original, manisnya cuma dari plastik pembungkusnya itu, kayaknya agak manis sedikit. Dia punya hautron itu kayaknya ada gula juga sih, tapi masih terasa asem. Terus Jam ini baru beli es krim juga setelah kita mau keluar, jadi dia makan es krim sambil dibawa jalan. Dan keuntungannya kalau makan es krim di Harbin sambil bawa jalan, es krimnya itu nggak bakal mencair sama sekali, karena di luar itu suhunya itu minus belasan, minus 15 derajat gitu. Jadi kita sama aja kayak kita lagi ada di freezer. Otomatis kita pegang es krim pun tak bakal cair. Yang ada kalau kita bawa air minum kita yang suhu ruang itu di sana pasti bakal jadi air es dan bahkan bisa beku. Kita jalan-jalan, cantik banget ya, banyak toko-toko lengkap, mau mini show, mau Parkson, mau apa itu ada. Terus yang kuning-kuning itu foto, tempat berfoto gitu, nanti keluar kayak di koran, selembar kertas koran gitu, terus gambar backgroundnya ya begini. Yang bangunan besar itu hotel kayaknya, kalau nggak salah aku tadi Google, itu Hotel Indigo namanya. Harga kamarnya lumayan karena itu hotel berbintang, kayak 3 jutaan ke atas semalamnya. Nggak tahu itu harga normal atau harga peak season, yang jelas 3 jutaan. Tapi strategis banget sih, memang di depan sudah supermarket Rusia, terus tadi ada es krim itu juga. Ini supermarket Rusia, kalian boleh kunjungin untuk beli souvenir oleh-oleh khas Rusia. Macam-macam, beraneka macam Rusia ada di sini, barang-barang impor. Ada cermin-cermin bergaya Rusia, matryoshka, snack juga banyak. Ada harganya tapi nggak kelihatan jelas karena aku shootnya kan pakai kamera dan agak kurang enak sama penjaganya, karena ada penjaga supermarketnya kan. Dikira apaan kalau kita shoot detail satu-satu pakai kamera kan. Kita bawa tongsis kamera aja juga sudah aneh, ditambah kita shoot semua detail gitu kan, nanti dikira apaan. Jadi aku shoot seadanya, sambil lewat, sambil lihat barang, sambil shoot gitu. Ini banyak snack impor juga dari Rusia. Orang belanja sampai 1 troli besar gitu ya, untuk oleh-oleh kali. Barang-barang Rusia kan, coklat Rusia juga banyak. Ya kira-kira begitulah supermarket Rusia. Dia jual macam-macam, dan aku lihat dia ada jual boneka. Ini boneka Matryoshka kalau yang ini. Dia di dalamnya itu ternyata ada boneka kecil-kecilnya lagi. Enggak isi coklat loh. Harga di supermarket ini yang kayak boneka-boneka bentuk panda merah apa itu, gue lebih murahan di sini daripada di toko souvenir yang tadi. Terus Matryoshka gini harganya juga macam-macam, dari besar ke kecil. Tuh juga banyak itu. Sampai bingung mau beli buat souvenir, buat kita pajang sendiri di rumah, supaya kayak kita tuh sudah sampai gitu loh ke Harbin, sudah bawa oleh-oleh boneka Matryoshka dari Rusia. Terus ada miniatur itu juga, Saint Sophia Cathedral, ada macam-macam. Terus ini yang gantungan kuncinya juga isi 2 gitu, 19 yuan ya, apa 29 yuan. Pokoknya lengkap, oleh-oleh yang bertema Rusianya, tinggal pilih aja di sini mau yang apa. Tempelan kulkas juga ada. Karena di dalam ruangan pakai heater, kita bisa lepas sarung tangan kalau di dalam ruangan. Kalau pakai sarung tangan susah untuk pegang apa-apa. Yang di tangan aku itu, yang biru-biru itu heat pack, penghangat.
penghangat tangan yang dia bentuknya kayak ada lubangnya gitu, jadi bisa masuk tangan, kita nggak perlu remes-remes tapi kita bisa langsung taruh. Tapi kalau suhu minus sebetulnya biar pakai itu kita kadang tetap dingin, bukan kadang sih, memang selalu pasti tetap dingin. Begitu di luar diterpa suhu minus itu penghangat kayak nggak ngefek sama sekali. Kalau kita sudah di dalam di suhu ruang baru kita hangatkan diri kita lagi pakai itu, baru lebih kerasa penghangat itu. Lucu ya matryoshkanya. Jadi isi dalamnya tuh kayak yang di samping itu, dari kecil sampai besar, beranak gitu. Tapi aku nggak beli yang itu, aku memutuskan beli yang kayak gini, yang dia di dalamnya kayak ada bola di dalamnya, terus bisa dikocok, itu bunyi klincing, terus dia nggak bisa jatuh, dia bulat kayak berputar-putar tetap berdiri, nggak bisa rebah gitu loh. Jadi kayak lebih aman, nggak takut pecah. Kalau yang kayak yang dipajang itu kan yang di atas kan kayak semuanya berdiri gitu kan, aku takut jatuh sih. Kalau ini uniknya dia kayak bulat terus nggak bisa jatuh, terus bunyi. Jadi nggak perlu ada kecil-kecilnya, karena bingung juga mau simpan di mana kalau ada kecil-kecil gitu. Kalau ini kan enak, cuma satu besar, terus ya dipajang, dimainkan ya tinggal bunyikan keriting. Terus kita lanjut lihat-lihat lagi ada apa aja yang dijual di sini. Ini kayak bagian coklat tema Harbin dari Rusia. Oh ternyata yang itu semangka rasanya, kalau yang itu rasa susu. Terus harganya yang itu kan kita ambil tadi di bawah, tapi ternyata sama dengan harga yang di atas, harga yang 15 yuan itu gitu. Sudah Rusia lagi. Kotaknya bagus loh, betulan kayaknya. Iya. Pakai bang. Ini ada tulisannya kan, Painan Tingse. Ini sesemangka. Ya. Tapi ini beda kali harga. Coklat. Tanya ini rasa apa? Ini bedanya apa? Coklat sama kowe. 不是俄罗斯，它是地产。 Sama kowe. 西瓜。这个？哦，原来这个来说成。这个10块吗？这个这个。不是这个。 Oh, ini 15. Tadi kita lihat. Kita ambil yang ini aja tadi. Kita buat videonya aja. Terus ini boneka yang aku bilang tadi, yang ternyata lebih murah di sini daripada di toko souvenir. Terus ada jualan koper, jualan tas-tas kulit gitu. Ada harganya juga semua, jadi nggak perlu tawar-tawar. Ini sudah harga fixed price pasti di supermarket. Menarik ya supermarket Rusianya. Kalau kalian di sini kira-kira apa yang bakal kalian borong guys? Apa yang menarik buat kalian? Cemilan-cemilannya kah, roti-rotinya kah, atau bonekanya, atau tas-tas kulit, atau apa ya? Macam-macam sih. Ini banyak roti-roti Rusia juga. Rotinya berkemasan begini, besar-besar rotinya ukurannya. Kemasan kertas gitu. Itu roti Rusia besar-besar. Segede gaban. Pokoknya supermarketnya lengkap banget sih. Kayak apa aja ada sih, snack-snack, cemilan-cemilan, coklat-coklat, kacang-kacang, segala kacang. Ini permen-permen, daerah permen. Aku menemukan gambar durian crisps tulisannya. Aku pikir keripik durian crisps kan. Ternyata dalamnya itu adalah permen durian. Permen bentuknya kotak-kotak, kubus-kubus gitu. Yang di imajinasi aku itu keripik durian kayak yang di Thailand itu loh. Durian yang dikeringkan, freeze durian. Ternyata bukan guys, permen durian. Harganya 10 yen doang sih. Not bad lah, 25.000 buat coba-coba. Siapa tahu enak, dan isinya lumayan banyak, kayak di dalam itu berapa puluh bungkus gitu, 50 bungkusan atau berapa, pokoknya banyak permennya. Cuma kotaknya besar, di dalamnya itu ya permen kotak-kotak gitu. Bagus untuk souvenir sih, untuk oleh-oleh. Jadi ini lokal dari Harbin punya, bukan barang impor. Jadi di sini bukan cuma jual barang impor, tapi dia juga jual produk-produk lokal yang biasa dijadikan oleh-oleh. Jadi memang target pasarnya itu bukan orang lokal penduduk Harbin, tapi lebih ke turis untuk oleh-oleh.
snack-snack, makanan-makanan nih kayak dendeng-dendeng gitu, yang snack cube daging beef jerky gitu, sapi. Di belakang itu botol-botol wine impor dari Georgia, dari Rusia, dari mana. Aku rasa botolnya impor, tapi isi dalamnya nggak tahu karena kita nggak baca. Itu ada dia punya tagnya sih, ada tulisannya harusnya. Ganti kita. Kita tidak ada rencana untuk membeli wine. Untuk lain kaca kamu tabrak. Terus kita lanjut lihat-lihat Kalau botol lagi, bir kayaknya kamu sudah tabrak, kurang selesai. lebih ya begini supermarket Rusia. Ini susu, Sudah susu memanet domba banyak nah. nih daerah susu-susu, susu sapi, susu unta, susu domba, susu yak, berbagai macam susu bentuk bubuk, ada juga yang dalam bentuk kemasan jar gitu. Pokoknya kayaknya susunya juga enak-enak sih. Karena banyak peternakan gitu kan, dekat dengan daerah Heilongjiang ini kan dekat dengan Inner Mongolia, peternakan sapi, domba-domba, padang rumput gitu lah, jadi lebih fresh dia punya produk dairy-nya. Terus ini kayak kacang-kacang gitu, ting 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 gitu, kayaknya permen-permen. Ini masih kayak coklat-coklat juga sih. Sana sini pokoknya di mana-mana tuh kayak banyak coklat-coklat, kemasan coklat sampai berapa rak segala macam coklat. Ya kurang lebih seperti itu ya guys supermarket Rusianya. Jadi sekarang kalian sudah lihat kan supermarket Rusia. Ini juga coklat-coklat ini kayak yang lebih murah gitu. Aku ketemu coklat yang kemasan Natal. Harganya cuma 5 yuan. Gambar Santa Claus gitu. Jadi aku beli juga sih 5 yuan. Tapi coklatnya biasa aja. Cuma coklat milk, coklat biasa, manis. Bukan yang dark coklat atau apa. Coklat biasa dan produk Harbin. Tuh kayak cookies-cookies gambar-gambar Rusia. Sekarang ini kita mau pergi payment, pergi bayar. Tuh Jan sudah bayar mamanya. Kita antri juga bayar. Pakai cash bisa. Masih diterima kok di China, di mana-mana pakai cash bisa, nggak harus pakai Alipay, WeChat, rata-rata juga masih terima cash. Cuma ya paling mereka susah kembalian, nggak ada uang kembalian. Tapi kalau kayak toko souvenir, mostly mereka punya Barang-barang yang kamu kembalian. nggak pernah Jadi lihat. aman sih. Huruf-huruf yang kamu tidak pernah lihat Rusia punya huruf. Itu belanjaan aku semua guys, sedikit aja kan, nggak banyak-banyak karena kita sudah bagasinya sudah sangat terbatas. Dan flight ke Qingdao itu kita cuma dapat jatah 20 kilo satu orang. Sementara aku punya koper itu kayaknya sudah overweight, sudah 20 kilo lebih. Jadi ya harus di eman-eman belanjanya. Jangan. Sebetulnya pengen belanja lebih banyak lagi, tapi ya apa daya. Karena winter kan kita punya baju sendiri itu sudah tebel-tebel, berat-berat semua. Jaket-jaket, kita punya thermal baju. Ya gini lah. Ini yang dia ketik-ketik di komputer itu, dia lagi cari harga untuk matryoshka aku yang aku beli ini, yang bulat ini. Dia kan udah ada label harganya, jadi dia ketik-ketik cari di komputer. Cukup Pak. Oh iya. Di sini aku bayarnya pakai Alipay. Alipay namanya kalau di China itu Chefu Pao. Jadi kalau kalian mau bayar pakai Alipay, kalian tinggal bilang ke orangnya Chefu Pao. Kalau kalian bilang Alipay, mereka nggak ngerti. Alipay ini agak mirip kayak Dana ya. Dulu waktu pas awal-awal Dana kan di Indonesia juga kita sistemnya sama. Kita keluarkan barcode-nya terus kita bisa scan. Aku rasa Dana itu sebetulnya bagus banget loh. Terus kita bisa masukkan kartu kredit card, kartu debit kita juga di Dana kan. Baru kita bayar pakai kartu debit kita melalui Dana itu. Tapi entah kenapa sekarang Dana sudah jarang dipakai ya kayaknya di Indonesia. Aku pun juga sudah lama nggak buka Dana sih. Karena pernah berapa kali, bukan berapa kali sih, pernah satu kali aku tuh bayar pakai Dana terus dananya tuh kayak nyangkut, tapi akhirnya dikembaliin sih setelah proses chat ke customer service-nya, kita tanya-tanya lagi terus akhirnya balik sih dananya. Cuma ya habis setelah itu aku mulai jarang pakai Dana karena pernah sempat nyangkut kan, takut nggak balik uangnya. Habis di supermarket Rusia tadi itu sebetulnya kita masih jalan-jalan lagi di menyusurin tepi sungai Songhua River itu, ngelihat jembatan.
Tapi videonya itu karena ini sudah kepanjangan, aku masukkan videonya itu footage-nya di video aku yang sudah aku upload, tips 101 anti boncos traveling ke China. Nah, di situ footage-nya yang kita jalan di Sungai Songhua River. Terus ini sekarang kita dalam perjalanan di mobil menuju balik ke hotel. Kita panggil Titi lagi untuk balik ke hotel. Nggak mahal kok, kayak sekitar cuma 30 ribuan paling untuk taksi begini. Dan kita sudah nggak perlu repot cari-cari subway, MRT, jalan kaki jauh. Kita tinggal tunggu, panggil, terus dianterin deh sampai ke hotel. Dan Titinya kali ini dia notice kita orang luar, dan dia bilang juga banyak pernah nganterin tamu dari Indonesia gitu. Jadi dia kayak lebih familiar lah dengan orang Indonesia. Ya, kira-kira beginilah pemandangan malam kota Harbin. Cantik banget ya. Dia punya bangunan itu bergaya Eropa, bergaya Rusia, bergaya kayak Paris gitu. Pokoknya kayak bukan di China lah. Jadi kalau kalian mau datang, mau foto-foto, mau lihat arsitekturnya itu pokoknya boleh banget ke Harbin. Dan better nggak usah pas high season kayak gini, nggak usah pas winter banget, karena dinginnya itu sendiri sudah menyiksa. Terus juga sebetulnya es festival yang dikejar-kejar itu juga not really impressive sih. Kalau buat aku lebih impressive Snowtown-nya, yang kita pergi day trip ke Snowtown itu lebih impressive. Tapi kalau es festival kayaknya kayak cukup sekali aja, yang penting sudah tahu gitu. Tapi kalau pemandangannya ini kota Harbin betul-betul bagus, aku akuin bagus. Kayak beda aja gitu vibe-nya, bukan kayak di China. Gedung-gedungnya ini betul-betul kayak gimana ya, rasanya tuh kayak kita tuh di Eropa gitu. Cantik-cantik sekali kotanya. Dan ini setiap malam nyala begini, bukan cuma karena pas winter, tapi hari biasa juga. Itu hotel kita di depan, Chirmei Hotel. Itu patung Mishue yang terbesar ada di dekat hotel kita, di sebelahnya Harbin Railway Station. Itu the cost yang kita makan juga. Sekarang kita di stopinnya di seberang jalan karena katanya nggak bisa nyebrang ke sana. Jadi kita nyebrang sendiri balik ke hotel. Kita turun di sini terus kita nyebrang. Nyebrangnya enak kok, ada zebra crossnya, jadi kita langsung nyebrang aja, nggak perlu lampu merah. Langsung naik tangga sampai di hotel kita. Itu yang warna biru, ada dia punya jualan pingtang hulu. Habis sampai hotel kita lanjut laundry, dan laundry kita ketemu sama cowok-cowok yang menginap di sini. Yang laundry kebanyakan cowok ya kalau di sini. Apakah para bapak-bapak memang bawa baju sedikit sehingga lebih rajin untuk laundry? Oke guys, kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye.